Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis saham syariah. Jadi ini kalau pertanyaan ya, orang yang mungkin baru belajar main saham dan bertanya saham apa yang sebaiknya dibeli. Jadi teman-teman belajar soal saham, intinya itu harus hati-hati karena saya juga sempat rugi banyak dari investasi saham. Tapi intinya ada satu benang merah sebenarnya ketika kita ingin investasi saham untuk tidak mengalami kerugian. Jadi ada beberapa poin penting. Jadi tips atau untuk pemula yang ingin bermain saham, khususnya di saham syariah, akan kita jelaskan pada video kali ini. Jadi seperti apa ulasannya? Ikuti terus videonya. Oke, teman-teman analis saham syariah, jadi bicara soal investasi saham. Jadi untuk yang pemula, sebenarnya kalau mau investasi saham ada banyak tipsnya. Jadi ini kita rangkum dari tips-tips yang sederhana saja. Jadi sebenarnya kalau kita baru mau masuk main saham, entah itu banyak uang atau sedikit atau seadanya, tetap masuk dengan dana sedikit dulu. Jadi tujuannya apa? Jadi teman-teman mulai belanja saham dulu, mulai beli saham, kemudian belajar menjual saham. Alami itu mungkin 3 bulan sampai 6 bulan. Teman-teman mungkin sambil belajar di masa itu. Jadi jangan masukkan dulu uangnya semua. Jadi belajar dulu trading. Trading dalam artian tetap membeli saham yang fundamentalnya bagus, kemudian dijual pada saat harganya sudah mahal. Jadi teman-teman tujuannya kenapa harus seperti itu? Jadi belajar dulu. Jangan sampai ketika teman-teman masukkan uang langsung banyak di awal, panas melihat harga saham yang mungkin lagi terbang, lagi naik, kemudian ikut membeli, tapi ternyata setelah itu turun banyak, maka teman-teman akan rugi. Selain itu tujuannya, mungkin ada beberapa ilmu yang belum teman-teman tangkap, tapi sudah mulai masuk lebih dalam, investasi dalam jumlah banyak, itu bisa sangat besar resikonya. Jadi itu pentingnya teman-teman mulai belajar dulu. Misal punya uang 100 juta, ya mulai dari uang 1 juta dulu, jangan dimasukkan semua dulu. Setelah merasa sudah ada ilmu sedikit, masuk lagi 10 juta, masuk lagi 20 juta. Seperti itu triknya. Nah itu satu tips untuk awalnya saja. Kemudian yang kedua, jangan investasi dengan memasukkan semua uang teman-teman ke dalam satu instrumen investasi, khususnya saham. Jadi misal teman-teman punya dana 100 juta, maka mungkin bisa masuk 50% saja atau 30% ke saham, sisanya masuk ke deposito atau mungkin ke obligasi dan lain sebagainya. Nah tujuannya apa? Jadi kalau misalnya di saham kita gagal, kita masih punya deposito, masih punya obligasi, atau obligasi yang gagal, kita masih punya saham. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi untuk standar kehati-hatiannya dalam investasi saham memang harusnya sebaiknya seperti itu. Itu tips yang kedua. Yang ketiga, ketika teman-teman masuk di saham, entah itu dananya semua masuk di saham atau mungkin cuma beberapa persen saja, mungkin 50% dari total dana mengendap yang teman-teman miliki, maka jangan membeli saham yang terfokus di satu saham saja. Artinya semua dana teman-teman beli untuk satu saham, itu hindari. Usahakan beli saham di beberapa sektor. Misal sektor pertambangan ada, sektor properti ada, sektor konsumer ada. Jadi teman-teman untuk meminimalisir kerugian, efek kerugiannya nanti, jadi teman-teman bagi di beberapa sektor. Nah kalau misalnya yang satu gagal, ya masih ada dua bagian lagi yang mungkin bisa naik harganya, bahkan menutupi kerugian yang lainnya. Nah itu tips yang ketiga. Tips yang keempat teman-teman, jadi pada saat mungkin sudah memutuskan untuk membeli saham tertentu, misal saham Astra akan kita beli dengan alokasi dana mungkin 30 juta. Nah teman-teman, cara mainnya jangan masuk langsung 30 juta. Ketika harga sahamnya turun, mungkin valuasinya sudah murah, masuk 10 juta. Dan kemudian misalnya harga sahamnya turun lagi, masuk lagi 10 juta.
Atau sebaliknya, sudah masuk 10 juta tapi harga sahamnya naik. Nah, teman-teman bisa tetap masuk pada saat harganya naik. Jadi, tetap kita bisa dapat harga tengahnya, bukan harga tingginya pada saat naik. Dan kalau turun juga kita bisa dapat harga tengahnya. Jadi itu alasannya kenapa kita tidak boleh membeli saham secara full dengan dana yang kita miliki. Jadi dibeli secara bertahap. Kemudian tips lainnya teman-teman, yang ini pengalaman sih. Jadi kalau mau investasi saham, jangan berpikir untuk cepat kaya raya. Sekalipun saham adalah salah satu instrumen investasi yang paling terbukti bisa membuat orang kaya raya, tapi sebaliknya paling terbukti bisa membuat orang jatuh miskin dalam seketika. Jadi pesan saya bahwa investasi sahamlah, tapi jangan berharap untuk kaya raya dari saham. Jadikan itu sebagai sebagai alat investasi kita untuk tidak membuat uang kita itu mengendap di bank atau sebagainya. Jadi kalau kita investasikan, tujuannya kita bisa lebih lebih ada harapan bahwa uang kita tidak mengendap sia-sia. Tapi di satu sisi teman-teman harus tahu juga bahwa risiko berinvestasi saham itu cukup besar karena dia masuk kategori high risk high return. Jadi risikonya besar tapi returnnya juga potensinya tinggi. Jadi teman-teman, ada banyak sebenarnya yang akan kita sampaikan, tapi cukup ini dulu di segmen video kita kali ini. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan soal investasi saham, silahkan komentar di bawah. Dan kalau suka video ini silahkan share ke berbagai sosial media. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.